memiliki beberapa yel-yel kebanggaan yang selalu diserukan saat kegiatan-kegiatan, baik internal ataupun eksternal. Mendasar yang harus dimiliki oleh sekolah-sekolah seperti ini, termasuk AKB itu sama. Sekolah SMA Taruna Nusantara sama seperti ini. Jadi ada 3 Trisakti Wiratama. Apa itu Trisakti Wiratama? Tanggap, Tanggon, Trengginas. Tanggap itu otaknya encer. Nah itulah kalian diberi ilmu pengetahuan. Yang SMK diberi ilmu pengetahuan tentang pengetahuan umum tentang SMK. Yang SMA diberi ilmu pengetahuan tentang kejuruan secara umum. Saya ulangi, bukan kejuruan, secara umum tentang sekolah-sekolah yang bersifat umum seluruhnya untuk mengisi intelektual. Itulah dia tanggap. Itulah pada umumnya sekolah ya untuk itu, untuk mengisi otaknya atau memacu atau memicu otak kiri otak kanan supaya bekerja sehingga kalian nanti mempunyai kemampuan ya, sehingga bisa menghadapi tantangan zaman. Nah, di kelebihan kita ada 2, bukannya tanggap itu, tanggap semua sekolah mengajarkan tanggap, tapi khusus sekolah-sekolah yang model kalian ini ditambah 2, Tanggon dan Trengginas. Tanggon dan Trengginas ya. Trengginas itu apa? Trengginas jelas fisik gitu ya. Nah, saya lihat tadi kalian membuka sudah seperti itu dan itu harus dibina terus. Dan saya lihat tadi tuh pertama datang betul-betul mengingatkan saya 40 tahun yang lalu pada saat masuk akademi militer, senior menjemput saya, badannya ya seperti itu, langsing-langsing, tinggi-tinggi, tegap-tegap kayak gitu. Ya kayak gitu. Wah, bangga sekali, bangga sekali. Itulah diantaranya itu. Banyak sekali Trengginas itu, ya, banyak sekali Trengginas itu. Mempunyai kecakapan olahraga, mempunyai kecakapan fisik yang bagus, semuanya yang menyangkut fisik. Nah, yang terakhir ini yang paling utama ini, dan di akademi militer pun ini adalah nilai yang tertinggi, yang tidak bisa di-hair. Ya, kalau kalian tanggap nilainya di bawah passing grade, di-hair lolos masih bisa naik. Trengginas juga begitu, fisik kurang sedikit, dilatih kembali, kemudian dites ulang, bisa lagi naik kelas. Tapi kalau di akademi militer namanya Tanggon, itu tidak bisa dites. Dia tidak lulus Tanggon, tidak naik atau keluar. Tidak naik atau keluar. Apa itu Tanggon? Itulah sikap mental, kejiwaan. Sikap mental dan kejiwaan. Nah, ini sebenarnya keunggulan utama dari sekolah-sekolah yang seperti sekarang ini, seperti yang kalian ikuti ini. Jadi kalian sangat beruntung bisa ikut di sekolah-sekolah seperti ini, karena akan mengisi kalian menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang inteleknya bagus, fisiknya bagus, kemudian kepribadiannya bagus. Nah, di kepribadian inilah banyak orang miss, ya. Orang pinter banyak orang pinter. Banyak nggak orang pinter di Indonesia? Banyak. Banyak nggak yang korupsi orang pinter-pinter? Justru lebih gede korupsinya karena dia pinter. Jadi cara mengkorupsinya pun pinter, kan gitu ya? Kenapa? Karena dia cuma punya tanggap, punya kepintaran. Tapi kalau kalian-kalian ini tidak jadi orang, tidak akan seperti itu. Kalian-kalian ini jadi orang-orang yang memiliki tanggap, Tanggon, dan Trengginas. Otaknya hebat, fisiknya bagus, tapi kepribadiannya bagus, mentalnya bagus. Kalau toh juga mau maling, mau korupsi, jaga-jaga malu, ada malunya gitu loh. Sekarang gak ada malunya ya. Ketangkap korupsi ketawa-ketawa, cengengesan dia, karena gak ada malunya gitu loh. Nah, tapi pembentukan seperti kalian ini, inilah keunggulannya. Inilah keunggulannya. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah di Indonesia, kenapa di Indonesia harus dibuat sekolah yang seperti itu? Karena negara kita ini berbeda dengan negara-negara lain. Ya, kalau seperti Malaysia itu mereka merdeka itu diberikan. Jadi mereka mau merdeka itu dibentuk dulu, dia dijajah oleh Inggris, kemudian pelan-pelan dididik, dilatih, diajari, ini udah bisa, pemerintah udah bisa, ngaturin udah bisa, kemudian mereka dimerdekakan, kan gitu ya. Hampir semua negara di dunia merdekanya seperti itu. Mau itu apa? Burma sama, Singapura sama, Filipina sama. Yang berbeda saja Indonesia dengan Vietnam. Mereka merdeka cari sendiri, sehingga mereka mempunyai suatu kepribadian yang kuat memang. Karena orang-orang tua kita dulu merdeka itu nggak dipersiapkan, ya. Jadi dia merdeka, setelah merdeka, wah, bagaimana nih presiden kerjanya apa? Ini gimana? Karena cari sendiri gitu loh. Nah, jadi sekolah-sekolah seperti kalian ini adalah sekolah-sekolah yang betul-betul disiapkan untuk orang siap untuk menjadi orang pintar dan siap juga sekali sebagai pemimpin. Jadi pemimpin, kalian-kalian yang disiapkan. Nah, untuk itu saya minta
Kalian selama bersekolah di sini itu kalian manfaatkan benar itu. Kalau kalian tadi yel-yel, wah hebat sekali yel-yel itu, kompak sekali, bagus sekali ya. Tapi bukan hanya di mulut itu yel-yel itu harus sampai ke hati kalian. Itu menandakan bahwa kalian semua itu satu hati semuanya. Sakit satu, sakit semua. Susah satu, susah semua. Suatu saat ada yang maju satu, maka akan maju semua. Dan alma mater ini dia nggak pernah lupa. Itu ciri-cirinya sekolah begini. Jadi yel-yel itu aja bukan hanya sekedar, wah dilihat orang bagus, rentak, kompak gitu. Bukan itu aja, bukan. Pada intinya yel-yel itu adalah menimbulkan semangat jiwa korsa kalian semua. Jiwa korsa kalian semua. Orang kalau punya jiwa korsa itu kepribadiannya hebat. Kenapa? Tentara itu punya jiwa korsa. Masih ada babinsa nggak sih tadi? Tentara itu punya jiwa korsa. Karena dia punya jiwa korsa, dia punya malu, dia punya harga diri. Jadi kalau saya pangkat saya letnan, kalau saya mau maling, kalau saya mau korupsi, saya malu ketahuan sama pangkat di bawah saya gitu. Karena itu jiwa korsa kalian, waduh, adik liting saya biasa saya ngajarin. Kalian gitu ya, tingkat 3 kan mendidik tingkat 2 ya? Ya toh, tingkat 2 mendidik tingkat 1 kan gitu ya? Kalian bayangkan kalau suatu saat kalian tingkat 3, kemudian kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, kemudian dilihat oleh adik-adikmu tingkat 1, tingkat 2. Paling maunya apa? Bapak itu omdo, katanya bahasa sekarang ya, bahasa gaulnya omdo ya. Kalau bahasa kita dulu jarkoning, ya bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni gitu. Nah bahasa anak sekarang omdo katanya kan gitu. Ngomong doang, ngajarin kita begini, tapi dia begitu. Nah, orang punya jiwa korsa, punya harga diri seperti itu, dia paling takut diketahui oleh bawahannya dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi itu rem bagi diri dia. Gitu. Jadi suatu saat kalian yang jadi pemimpin, saya yakin kalian jadi pemimpin yang seperti itu. Saya yakin seperti itu. Mengerti ya? Saya sebenarnya pengen lama ngomong ya, tapi waktunya ini ya. Karena waktu saya sikat sekali, yang salah bukan saya, waktu saya sikat itu yang salah kalian. Karena terlalu lama di lapangan tadi, jadi waktunya habis di sana tadi. Makanya tadi saya suruh potong juga tadi. Saya sebenarnya pengen banyak mengisi kalian tentang hal-hal yang begini, supaya menjadikan motivasi untuk kalian. Jadi kalian sekolah di sini ini jangan hanya sekedar libat, yang penting selesai 3 dapat ijazah. Tidak, bukan itu. Jadi kalian keluar dari sini ini harus menjadi manusia yang mandiri, harus menjadi manusia yang mandiri. Dan kalian ini nanti kalau betul-betul kamu ikuti benar disiplin apa yang diterapkan di sini, apakah itu disiplin ilmunya, apakah itu disiplin kepribadiannya, saya yakin kalian gampang untuk masuk kemana-mana. Itu yang dialami SMA Taruna ya. SMA Taruna Nusantara itu rata-rata justru diminta orang gitu loh ya. Nanti dari Akbil minta, Akpol minta, AL minta, AU minta, ITB minta, UI minta, kan gitu ya. Nah kalian juga bisa, bukan tidak bisa. Kenapa? Karena orang untuk melanjutkan sekolah ke tempat yang lebih tinggi, kalau dia sudah lulus SMA ya, orang sudah lulus SMA itu kan orang sudah punya kepribadian yang sedang berkembang gitu ya, yang sejiwanya itu sudah berkembang, pengennya wah macam-macam. Tapi kalau kalian sudah dididik seperti ini, kalian tidak, kalian punya rem, kalian punya kendali diri. Oh begini saya nggak boleh, saya punya kode etik. Udah ada belum kode etik Taruna bikin? Sini. Harus dibuat kode etiknya gitu. Kode etik Taruna SMA Taruna Jaya ya, Taruna Nusantara Jaya. Kode etik dibuat, kode etik itu sehingga dia betul-betul malu nanti untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar itu. Dan kalian harus bangga kalau siap pulang pakai dinas begini kan gitu ya, pakai begini pulang. Ada yang malu nggak pakai begini? Justru kalian bangga gitu loh. Nah nanti dirancang Pak Bedi ini siap pakainya betul-betul apa di luar tuh orang jreng, wah. Kalau yang cewek, orang lihat cowoknya lihat, waduh, ini cewek-ceweknya pada naksir semua kan gitu ya. Yang cowok juga gitu, wah gagah-gagah banget. Ada yang dari Magelang nggak ini? Ada Magelang nggak? Dari Jawa ada nggak? Itu Taruna itu kalau udah pesiar itu, waduh, itu cewek-ceweknya pada nonton semua itu. Kan gitu. Kenapa? Orangnya dianggap orang pinter karena inteleknya bagus, fisiknya bagus, kayak yang tadi saya lihat masuk itu, badan segitiga semua ya. Tegap-tegap badan segitiga, jalannya begini semua, tidak pandang, tidak begini-begini, jalannya lurus kayak gitu ya. Habis itu apa? Kepribadiannya baik, kan gitu. Oh, orang pengen cari mantu kalian semua kalau udah kayak gitu, orang kepribadiannya baik. Jadi kalian nggak usah cari-cari istri jauh-jauh, nggak ada. Orang tua pasti pengen cari kalian. Wah, bisa berkembang seperti ini udah bagus. Nah, tanggung jawab sekolah lah dan tanggung jawab kalian lah nanti untuk semakin memajukan sekolah ini.
Karena kalau sekolahnya nanti maju, kalian ya bangga alma mater. Ya, alma mater. Saling tarik alma mater. Saling tarik alma mater. Sama di mana-mana seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Karena apa? Bukan karena KKN, bukan. Saling tarik itu bukan karena KKN, tapi sudah mengerti. Wah, kalau saya nanti tiba-tiba jadi ini, nanti saya angkat sini jadi ini. Wah, teman saya dulu ada segini, orangnya begini, kan gitu ya. Itu harus, nah itu jiwa korsa, harus ada jiwa korsa. Kalau kalian nggak punya jiwa korsa, nggak ada itu, liwat semua. Nah, untuk itu manfaatkan betul. Jangan kalian buang percuma waktu 3 tahun di sini. Kalau istilah kita dulu di Taruna, ya kalian masih ada cewek di sini yang lihat gitu ya. Kalau kita Taruna kan nggak ada dulu, sekarang sudah ada. Kalau dulu nggak ada, istilah kita apa? Masa muda hilang gitu waktu itu. Jadi dulu saya tuh 4 tahun rasanya masa muda hilang. Kenapa? Kita dikurung terus, keluar cuma hari Minggu. Minggu keluar sama hari Kamis sore sebentar, kan gitu ya. Hanya itu aja. Cuti sekali 6 bulan baru cuti. Tiap 6 bulan baru cuti gitu. Nah, waktu kalian 3 tahun di sini, kalian nanti pulang, orang tuamu akan mau suatu kebanggaan, dan orang di sekitarmu nanti akan melihat, wah, saya pengen anak saya seperti ini. Itu harus kalian tampilkan itu. Kalau kalian tampilkan, saya pengen anak saya seperti lulusan SMA Taruna Nusantara Jaya. Bisa nggak kalian lakukan ini? Ya, bisa. Dan harus bisa. Kalau nggak bisa, tunjuk tangan mulai sekarang, Pak, saya nggak usah sekolah di sini. Itu percuma. Kalau kamu sekolah di sini hanya untuk pengen dapat ijazah, kemudian akhir tahun selesai, percuma, nggak ada artinya. Tapi kalian itu nanti sasarannya harus tamat SMA dari sini, orang semua nyari. Kalau dia SMA, SMK, semua orang-orang nyari dia supaya bekerja di tempat dia.